Bapa Surgawi kami sangat bersyukur atas kesetiaan-Mu yang telah mengumpulkan kami dan mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami memiliki begitu banyak kekurangan dalam hidup kami. Dan ketika kami merenungkan hidup kami berdasarkan firman-Mu, Bapa, kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk menjadi kudus dan disucikan hanya oleh kuasa firman-Mu. Itulah satu-satunya harapan kami. Terutama karena gereja ini sedang bersiap-siap untuk rapat akhir tahun besok. Bapa, kami mohon agar Engkau menggerakkan hati kami dengan penuh kuasa, agar kami dapat selaras dengan-Mu, sehingga saat kami selaras dengan-Mu, kami dapat menjadi saluran berkat sejati yang mengaliri berkat-Mu. Kami minta semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dengan hati penuh syukur. Amin. Oke, jadi terakhir kali kita membahas tentang pakaian khusus yang telah Tuhan siapkan untuk mempelainya. Dan kita secara khusus juga membahas hukum tertentunya. Dan intinya terletak pada pakaian khusus yang disebut cicit. Dan cicit ini di bilangan 6 ayat 13 itu mencerminkan hukum Tuhan kan, dan bagaimana Tuhan ingin kita mengenakan pakaian ini sepanjang waktu agar kita terhindar dari jatuh mengikuti kata hati, mata, dan keserakahan kita sendiri. Dan akhirnya kita telah juga memeriksa bagaimana pakaian khusus itu tidak lain adalah pakaian pengudusan kita yang kita kenakan di akhir zaman, yaitu Yesus Kristus. Jadi pakaian ini, Tuhan kita, Yesus Kristus, harus dengan mengenakan Yesus Kristus sebagai pakaian kita adalah satu-satunya cara untuk menjaga kemurnian diri kita sebagai individu dalam pernikahan kita, dalam departemen di gereja kita, atau di tempat kerja kita, dan untuk bangsa kita, dan untuk seluruh dunia. Semoga gerakan kekudusan ini benar-benar dimulai dari kita. Amin. Jadi hari ini kita akan bahas perluasan Injil dan nasib mereka yang melanggar hukum ketujuh ini. Jadi apa saja konsekuensinya? Dan kita juga akan bahas makna secara penebusan sebagai kesimpulan dari studi tentang perintah ketujuh ini. Oke, jadi coba kita bahas poin ketiga, yaitu perluasan Injil. Karena ini kita lanjut dari minggu lalu kan, jadi sekarang kita akan langsung ke poin ketiga. Poin ketiga, perluasan Injil tentang konsep perzinahan. Dalam memperluas konsep perzinahan, Yesus menjelaskan bahwa bukan hanya tindakan fisik perzinahan, tetapi menyembunyikan pikiran yang penuh nafsu juga merupakan perzinahan. Jadi dengan kata lain, Dia telah memperluas wilayah hukum ini ke dalam wilayah hati kita. Dan begitulah yang Dia katakan dalam Matius 5 ayat 27-28. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, dari 10 perintah Allah melalui Musa. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, bahkan tanpa hubungan fisik, siapapun yang mengamati seorang perempuan atau seorang perempuan yang mengapati seorang pria dengan penuh nafsu, hatinya sudah berzina. Jadi Yesus menunjukkan bahwa hati kita lah yang memotivasi perzinahan. Dan saya percaya Yesus ingin hati itu kembali kepadanya, ya. Dan jangan menjadi orang yang berzina. Jadi perintah ketujuh, menurut pendeta Abraham Park, ketika ia menarik kesimpulan, dia berkata, ini semua tentang mempersiapkan kedatangan kedua. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan kedua? Perintah ketujuh ini menjadi sangat-sangat penting. Maka ia berkata, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, pertama-tama kita harus menjauhi diri dari godaan dan dosa percabulan. Jadi, Alkitab menawarkan nasihat terbaik untuk menghindari perzinahan. Dan tahukah Anda apa nasihatnya? Larilah, lari saja. Anda tidak akan cukup kuat untuk mengatasinya, kan? Ingat, Yusuf tergoda oleh istri Potifar, kan? Dan responnya adalah, ia melarikan diri dari situasi tersebut, kan? Jadi itu ada di Kejadian pasal 39. Jadi fakta bahwa Alkitab memerintahkan kita untuk melarikan diri atau menjauh dari situasi seperti itu daripada untuk mengatasinya, itu sudah menunjukkan betapa sulitnya bagi manusia untuk benar-benar mengatasi godaan perzinahan. Dan kita harus mengakui hal ini. Mari kita lihat kedua ayat ini di 1 Korintus 6 ayat 18 dan di 2 Timotius 2 ayat 22.
Dikatakan, coba kita baca pertama 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan coba kita lihat, sekali lagi perhatikan kata-kata jauhilah dan larilah. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan saya berdoa agar ini menjadi gereja ini. Amin. Poin kedua, saat kedatangan Tuhan yang kedua semakin dekat, yang harus kita lakukan adalah ini. Kita harus berusaha untuk menjaga tubuh, jiwa, roh kita supaya tetap murni, tanpa noda, tanpa celah, tanpa cacat di hadapan Tuhan. Kita sering mengabaikan kebenaran bahwa entitas kita secara keseluruhan terdiri dari 3 unsur, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan orang-orang rohani sejati adalah umat Tuhan yang tulus. Mereka tidak pernah mengabaikan aspek roh dari keberadaan mereka. Orang-orang di dunia ini begitu memperhatikan tubuh kita dan mungkin bahkan jiwa kita. Namun, bagian roh manusia kita sangat kurang diperhatikan, dan menjaga roh kita sangat penting karena Alkitab memberitahu kita bahwa roh kita harus sejahtera terlebih dahulu agar tubuh kita sehat. Dan jiwa kita dan roh kita harus sehat terlebih dahulu, ya. Dan kalau kita lihat di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 juga mengatakan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan dalam bahasa asli dikatakan agar rohmu baik-baik saja. Jadi lihatlah, roh kita harus sejahtera dulu agar tubuh kita sehat. Roh kita harus selaras dengan Tuhan agar tubuh kita dan segala sesuatu yang melibatkan kehidupan fisik kita menjadi sejahtera di hadapan Tuhan. Itulah urutan yang harus kita jaga. Oleh karena itu, Alkitab menekankan bagaimana kita harus tanpa celah, tanpa cacat di hadapan Tuhan dalam pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita. Efesus 5 ayat 27 mengatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lihatlah, ketika Tuhan menuju kepada kemurnian kita, kesucian kita, Dia sedang memikirkan gereja, karena kita yang membentuk gereja itu, kan? Jadi saya berdoa agar melalui rapat akhir tahun ini, oleh kasih karunia Allah Bapa yang luar biasa, kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan gereja kita dalam segala kemuliaannya tanpa cacat atau kerut atau hal semacam itu. Dan itu berarti kita pertama-tama sebagai individu, sama seperti dalam pernikahan kita terlebih dahulu harus dikudukan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu. Sekali lagi merujuk kepada wilayah hati kita terlebih dahulu supaya kita bisa dibuat tanpa celah. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi apa saja yang kita cari, saudara-saudara? 2 Petrus 3 ayat 13 juga mengatakan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan saya percaya karena alasan ini kita juga berdiri di hadapan Tuhan selama rapat akhir tahun. Tetapi apakah kita tekun untuk ditemukan olehnya dalam damai sejahtera, tak bercacat, tak bercelah? Apa yang sedang kita tekuni? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan ini. Oke? Poin penting lainnya adalah bahwa perzinahan, baik fisik maupun mental, berkaitan erat dengan kerusakan rohani. Jadi kita memiliki dasar ini bahwa roh kita harus sehat agar kehidupan fisik kita juga sehat. Namun perzinahan berkaitan langsung dengan atau berdampak langsung pada kerusakan rohani. Jadi kita tidak dapat disembuhkan secara rohani ketika terjadi perzinahan, baik secara fisik maupun rohani. Karena dosa perzinahan tidak hanya menajiskan tubuh kita, tapi juga merusak roh kita. 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan bahwa setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
Oke, dan juga di Hosea 5 ayat 4 berbicara tentang ada roh perzinahan di antara mereka itu kan. Jadi kalau kita lihat juga 1 Korintus 6 ayat 18, 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan juga di ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita sering melihat ayat ini dan kita berkata, oh akulah bait Roh Kudus kan? Tetapi kita harus tahu bahwa yang membuat Tuhan mengatakan ini adalah bagian ini, yaitu percabulan ini. Oke, Tuhan sedang menuju kepada perzinahan dan dia mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Roh Kudusnya. Nah, itu memberitahu kita bahwa kebenarannya adalah bahwa kita tidak boleh mengabaikan bahwa tubuh kita adalah bejana roh ini, bejana Roh Kudus ini, ya kan? Karena di sini dia berkata, jangan berzina, jauhi percabulan. Oke? Karena itu adalah dosa terhadap tubuhmu sendiri. Mengapa? Karena Anda adalah bait atau bejana roh. Roh seperti apa? Roh yang kudus. Jadi roh apa yang ada di dalam kita hari ini? Lanjut ke ayat 20-nya dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi ini sangat menarik. 1 Korintus 6 ayat 13-17. Sebelum kita melihat pasal 18-20, apa yang terjadi selanjutnya menuntun kita untuk memahami apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita dengan mengatakan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, atau gereja ini adalah bait Roh Kudus. Tapi mengapa Allah mengatakan hal ini adalah untuk memberikan kita terhadap perbuatan percabulan. 1 Korintus 6 ayat 13-17 mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Dan ini maksud Tuhan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi dia menuntun kita untuk merenungkan tujuan penciptaan tubuh fisik kita, dan tubuh kita tidak diciptakan hanya untuk kesenangan semata. Jadi tubuh kita tidak diciptakan hanya untuk kesenangan semata, ya. Tubuh kita tidak diciptakan untuk percabulan, sama seperti makanan diciptakan untuk perut, ya. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita diciptakan untuk Tuhan. Dia berkata, aku telah menciptakan tubuhmu untukku, dan itulah mengapa Tuhan peduli dengan tubuh kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa dengan berlinang air mata agar disembuhkan secara fisik, Bapa kita mendengarkan dengan berlinang air mata juga. Karena dia sungguh peduli dengan tubuh kita. Dia sungguh peduli dengan kesejahteraan fisik kita. Namun dia berkata, kita harus tahu dulu untuk apa tubuhmu diciptakan. Dan ayat 15 dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali lagi tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Dan ini berbicara tentang pernikahan sejati. Prinsip sejati pernikahan yang semula sejak Adam dan Hawa. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi kata bersatu di sini adalah kolau dalam bahasa Yunani yang berarti direkatkan bersama. Jadi saudara-saudari terkasih, semoga Allah dengan belas kasih dan pengampunannya yang tak berkesudahan mengikat kita kepadanya agar tubuh kita dapat dimurnikan sehingga kita dapat sungguh-sungguh melayani dan membangun tubuh Kristus. Semoga kita tidak pernah menjadi bagian yang merusak atau bahkan meruntuhkan tubuh Kristus. Amin. Jadi saya berdoa agar ini menjadi permohonan doa kita juga. Roma 6 ayat 13.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuh ini, mata, hidung, bibir, tangan, hati kita, semua yang ada di dalam tubuh kita adalah alat kebenaran. Dan kita harus menggunakan bibir kita untuk membantu seseorang menjadi benar. Jadi kebenaran bukan tentang salah atau benar, ya. Tapi kebenaran adalah tentang mengandalkan darah berharga yang Yesus curahkan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita dapat dibentuk, ditempatkan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan sendiri, dan itulah kebenaran. Itulah kebenaran, mengandalkan Tuhan. Oke, jadi bibir kita, perkataan kita, perbuatan kita harus berfungsi sebagai alat kebenaran, sehingga melalui bibir kita dan perbuatan kita orang lain dapat ditempatkan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah bagian terpenting. Dan berangkat dari ayat ini terdapat kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa tubuh kita adalah alat bagi roh yang kekal. Jadi, saya akan mendefinisikan kata alat ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pendeta senior kita, pendeta Abraham Park. Jadi, dengar Tuhan berkata, kamu adalah bait Roh Kudus, ya kan? Dan Roh Kudus itu abadi atau kekal. Dan kekal berarti tidak ada kematian, kan? Jadi, kata alat juga bisa dipertukarkan dengan kata organ, kayak organ tubuh gitu. Dan dalam bahasa Korea artinya itu adalah kiwan. Jadi pendeta Abraham Park menguraikannya sebagai ini. Organ tubuh itu adalah, dalam bahasa Korea dan dengan aksara Tionghoanya adalah kiwan. Dan dan ki berarti bencana dan kwan berarti jabatan terhormat. Dan kalau kita melihat definisi ini, bersama-sama mereka mewakili kebenaran bahwa tubuh kita adalah bejana bagi roh Allah yang kekal, kan? Dan oleh karena itu, kita memiliki kedudukan terhormat ini. Tubuh kita memiliki jabatan terhormat ini untuk menampung roh Allah yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita memiliki firman Allah yang tidak fana, kan? Jadi agar kita dapat memelihara roh yang kekal ini, firman Allah yang kekal ini, roh yang tidak fana ini, bejana kita pada akhirnya harus menjadi tidak fana. Bejana kita juga harus menjadi tidak fana. Bejana kita, tubuh kita ini harus menjadi kekal karena kita memiliki roh yang kekal. Jadi, karena Bapa telah memberikan kita firman yang kekal ini, marilah kita ingat bagaimana Bapa ingin kita menjaga tubuh kita agar tetap murni dan bersih dan dipersiapkan sebagai mempelai sejati Yesus Kristus. Maka tubuh kita yang lemah pun dapat menjadi wadah yang sah bagi firman Tuhan yang kekal dengan cara kita sendiri menjadi kekal. Dan itu sebabnya di 1 Korintus 15 ayat 53 berbicara tentang berkat-berkat transfigurasi. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Karena itu ada hari penebusan tubuh kita. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 23. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin keempat, nasib para pelanggar perintah ketujuh. Alkitab memberitahu kita bahwa memberitahu kita betapa dahsyatnya racun perzinahan ini. Dan kita akan membahas daftar yang ditulis oleh pendeta senior Abraham Park di dalam buku ketujuhnya terlebih dahulu. Seberapa dahsyatkah perzinahan itu? Itu adalah dosa yang dilakukan terhadap tubuh kita sendiri. Dan itu adalah hal terburuk yang dapat kita lakukan terhadap tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 18, dan kita telah membaca ini kan, dan ayat ini membahas tentang dosa seksual. Ini bukan hanya merujuk kepada dosa fisiknya,
Karena perluasan Injilnya oleh perintah ketujuh oleh Yesus Kristus sendiri, maka kita tahu bahwa hukum ini juga berlaku sampai ke ranah hati dan pikiran kita. Dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kedua, perzinahan merusak jiwa kita dan mendatangkan aib, kehinaan, dan hal-hal yang tidak patut ditonton. Dan juga rasa malu yang tak terhapuskan. Amsal 6 ayat 32-33 dikatakan, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kenapa? Karena merasakan kerinduan hati Bapa kita terhadap kita, bahwa kita menjaga, agar kita menjaga tubuh dan jiwa dan roh kita agar tetap suci dan murni. Karena jika tidak, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketiga, seorang pezina tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Ketika kita melakukan perzinahan fisik ataupun rohani, kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Juga Galatia 5 ayat 19-21 juga mencantumkan daftar-daftar yang mengerikan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu keperingatan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Jangan pernah lupakan itu, dan ketahuilah bahwa kita juga termasuk dalam daftar tersebut, kan? Bukan hanya pezina saja, tapi kita juga terdapat di dalam daftar yang mengerikan itu, kan? Saudara-saudara, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Jangan pernah lupakan itu, ya. Marilah kita sungguh-sungguh menikmati kerajaan Allah selagi kita hidup. Kita diajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah tempat yang kita tuju ketika kita mati atau setelah kita matikan, tapi kerajaan Allah, sebagaimana Yosua dan Kaleb memberitahu kita bahwa mereka memasuki tanah Kanaan hidup-hidup, kan? Kerajaan Allah adalah tempat di mana kita pergi, di mana kita lihat dan kita menikmati secara hidup-hidup di bumi ini. Amin. Jadi ketika kita terpisah dari hal-hal yang tadi, saya percaya Bapa akan memberkati kita agar kita benar-benar dapat mewarisi, menikmati, dan melihat kerajaan Allah. Seperti yang Yesus sendiri katakan kepada Nikodemus, malah kita ingat bahwa kita adalah pembangun Yerusalem yang baru. Selanjutnya, seorang pezina menjadi satu tubuh dengan seorang pelacur dan tidak dapat menjadi tempat kediaman Roh Kudus Allah. Semoga gereja ini menjadi tempat kediaman Roh Allah. Semoga gereja-gereja yang diwakili di sini juga menjadi tempat kediaman Roh Allah. Agar hal ini terjadi, perzinahan harus disingkirkan. 1 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sebagai sebuah gereja kita harus memastikan bahwa kita semua bersama-sama bersih tanpa noda di hadapan Tuhan, tanpa celah, tanpa cacat, tanpa noda. Dan saya berharap rapat akhir tahun gereja kita nanti saat itu kita akan tekun memelihara diri agar kita dapat ditemukan tanpa cacat dan tanpa noda di hadapan Tuhan sepanjang tahun depan. Amin. Di ayat 17 Tuhan mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Kelima, perzinahan mengarah pada kemiskinan dan hilangnya kehidupan yang berharga. Amsal 6 ayat 26 dikatakan, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. 6.
tujuan akhir perzinahan berhubungan dengan kematian. Jadi bukan hanya kemiskinan, bukan hanya rasa malu, tetapi itu akan mengarahkan kita kepada kamar kematian. Amsal 5 ayat 3-6 dikatakan, karena bibir perempuan jala menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Langkahnya langsung menuju kubur karena ia tidak peduli dengan jalan menuju kehidupan. Tetapi Bapa kita sangat peduli akan segalanya dalam jalan kita menuju kehidupan. Amin. Juga Amsal 7 ayat 27 dikatakan rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ketujuh, para pezina akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan mereka akan tinggal di luar. Wahyu 21 ayat 8, ayat ini membahas tentang tentang akibat akhir dari perzinahan. Dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Juga Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Oke? Sama di Wahyu 22 ayat 15, ya kan? Jadi kita tahu bahwa pada akhirnya bahwa ada peringatan terhadap pelacur besar yang disebut Babel. Jadi dalam Wahyu pasal 17 ini berbicara tentang akhir zaman. Dikatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan juga di ayat 5 dalam pasal yang sama mengatakan, dan ayat ini memecahkan misteri akan siapa pelacur besar itu, kan dikatakan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Tapi ini dikontraskan dengan Yerusalem baru, karena ini ada di Wahyu 17 kan. Jadi pasal 17, 18, dan 19 di situ pelacur besar, Babel dan penghakiman atasnya dikontraskan dengan kemunculan mempelai wanita Allah, Yerusalem baru. Jadi Wahyu 19 ayat 7-8 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Akad lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi Wahyu 21 ayat 2 juga menjelaskan siapakah mempelai wanita ini, kan. Dikatakan, aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya berdoa agar kita mengingat hal ini di setiap saat dalam hidup kita, bahwa kita adalah mempelai wanita anak domba. Kita, bukan saya seorang diri, melainkan kita sebagai sebuah gereja. Kita sebagai gereja Tuhan adalah mempelainya. Jadi marilah kita menjaga kesucian diri kita agar tidak penoda dan murni. Dan marilah kita tekun dalam perbuatan baik umat Allah yang kudus. Dan itulah cara kita berpakaian yang indah. Dan itulah cara kita bersiap-siap untuk pernikahan kita. Jadi coba kita renungkan, pengantin mana yang akan duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika dia akan menikah? Setiap teman kita yang akan menikah pasti akan sangat sibuk, kan? Siapa pun yang menantikan pesta pernikahan pastinya akan sangat sibuk, dan pengantin biasanya sangat tekun untuk mempersiapkan dirinya, kan? Dan semoga gereja ini juga menjadi pengantin seperti itu. Kiranya gereja ini menjadi pengantin yang tekun, yang tekun membuat dirinya berpakaian indah dengan perbuatan orang kudus. Amin. Jadi akhirnya poin kelima, mari kita lihat pelajaran sejarah penebusannya dari perintah ke-7. Coba kita lihat sejarahnya di Alkitab ini, ya. Bagaimana itu berlaku bagi kita juga. Perzinahan ini sebenarnya pertama kali
mulai sejak Taman Eden. Dosa Adam adalah seperti dosa perintah ketujuh, ya. Jadi Adam dan Hawa kehilangan hati mereka karena buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Ketika mereka memakannya, maka mereka jatuh kan? Tapi ingat, Tuhan sudah memberitahu mereka bahwa semua pohon di taman itu sudah menyenangkan untuk dimakan dan baik untuk dimakan, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 9 dan 16. Dan pohon kehidupan itulah yang memberi pengertian kepada orang, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3:22 dan Amsal 3 ayat 18. Meskipun demikian, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tampak bagi mereka sebagai sumber hikmat, dan itulah kebohongan. Tuhan tidak pernah menyebut pohon pengetahuan akan yang baik dan jahat sebagai pohon yang baik untuk dimakan atau yang akan membuat mereka penuh hikmat kan. Jadi mereka memilih pohon yang salah, ya kan? Mengapa mereka memilih pohon yang salah? Mengapa mereka tidak memilih pohon kehidupan? Ini menyiratkan bahwa hati mereka telah jatuh kepada pohon itu. Jadi, siapa yang menggoda mereka? Yaitu ular kan? Ular menggoda mereka. Dan orang-orang yang secara rohani atau mental memberikan hati mereka kepada apapun selain Tuhan, mereka telah melakukan perzinahan. Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah." Dan pernyataan ini sangat memilukan, ya kan? Betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih seperti apa yang kita miliki dari Allah ini. Adakah kasih yang lebih besar? Kalau bukan kasih Tuhan kepada kita, kan? Seringkali kita menjadikan diri kita musuh Bapa kita, dan karena kita lebih mencintai dunia daripada Dia. Dan saya ulangi lagi, jika Anda ingin menjadi sahabat dunia, Anda menjadikan diri Anda musuh Tuhan. Perzinahan rohani berarti lebih dekat dengan dunia daripada dengan Tuhan. Dan di sini di Perjanjian Baru, karena ini berulang kali ditegaskan bahwa mempelai pria kita sedang menantikan kita, dan siapakah mempelai pria kita? Yaitu Yesus kan? Maka Perjanjian Baru memperkenalkan Yesus sebagai mempelai pria kita, dan melalui kisah pesta pernikahan di Kana, Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai mempelai pria sejati yang memberi kita anggur kan? Dan Yohanes Pembaptis juga memperkenalkan dirinya sebagai sahabat mempelai pria, sambil menjelaskan bahwa orang yang menerima mempelai wanita sebagai istrinya adalah mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Yesus sendiri juga berkata dalam Matius pasal 25 ayat 1-13, dalam perumpamaan ini Yesus menyamakan orang-orang kudus yang dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua sebagai 10 gadis yang pergi menyambut mempelai pria kan? Jadi marilah kita sibuk dan dipenuhi dengan kegembiraan saat kita mempersiapkan diri untuk pernikahan kita. Amin. Dan kemudian hari-hari terakhir ada seekor domba dan 144.000 kan. Jadi mereka didefinisikan sebagai orang-orang yang belum dinodai dengan wanita. Sebagaimana Wahyu 14 ayat 4 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka adalah anak sulung kan? Dan rapat akhir tahun besok adalah tentang berdiri di hadapan Allah sebagai anak sulungnya. Dan pasal 14 juga berbicara tentang yang 144.000 secara lebih lanjut. Mereka digambarkan sebagai orang-orang kudus yang menanggung penganiayaan dengan sabar dengan mematuhi 10 perintahnya dan perintah-perintahnya yang lain, dan mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Mereka tidak akan menyembah binatang, dan mereka menaati perintah Allah, dan iman mereka kepada Yesus dijaga sampai akhir. Jadi ini semua mengarah ke Wahyu pasal 19. Ini adalah tentang pernikahan anak domba kan. Jadi itu mengarah ke Wahyu 19 ayat 7-8 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oke? Saya berdoa agar kita melihat bahwa pakaian lenan itu telah diberikan. Kita tidak menjahitnya sendiri. Dan semoga
Bapa mengenakan pakaiannya kepada kita melalui Yesus Kristus, dan semoga kita selalu menjaga kain lenan kita tetap cemerlang dan bersih oleh darah Yesus Kristus, seperti yang telah kita pelajari dari Wahyu 17. Amin. Jadi kesimpulannya, mereka yang tidak menerima Yesus, sang mempelai pria, semuanya melakukan perzinahan rohani, dan kita telah melihat akibatnya yang menghancurkannya, kan? Dan semoga semua orang di gereja ini sebagai mempelai sejati Tuhan Yesus membantu orang-orang untuk bertobat dan dipulihkan dari perzinahan rohani, mental maupun fisik, sehingga mereka dapat dipulihkan kembali ke dalam bangunan suci Yerusalem baru yang indah. Saya percaya itulah misi kita. Jadi sekarang kesimpulan dari perintah ketujuh ini, ketika kita mulai mempelajari perintah ketujuh, saya mengajukan pertanyaan ini, yaitu siapakah Allah ini yang memberikan hukum kepada kita? Dan dengan memberikan hukum, dia menyatakan bahwa aku akan bertanggung jawab penuh atasmu dan menuntunmu sampai ke tujuan akhir. Dan juga pada saat yang sama, Allah menuntun agar kita mengetahui siapa Allah ini dengan sangat jelas, bukan samar-samar. Dan ketika kita memanggil Bapa kita tidak boleh samar-samar dalam memanggilnya, dan kita tidak boleh seperti, oh, siapakah Bapa ini ya? Jadi kita harus mengenal Bapa kita, sama seperti kita mengenal ayah dan ibu kandung kita, kan, yang melahirkan kita mengenal mereka, apa yang disukainya, apa karakternya, kita mengetahuinya, kan. Oleh karena itu, ketika kita mengenalnya, kita harus mampu mengasihinya kembali, karena semakin kita mengenalnya, semakin kita akan menyadari kasihnya yang luar biasa bagi kita. Jadi dalam Yesaya pasal 54 ayat 5, siapakah Allah ini? Saat kita mempelajari perintah ketujuh, kita melihat bahwa dia adalah suami kita, pencipta kita. Kita lihat itu di Yesaya 54 ayat 5. Jadi, ketika kita mempelajari semua detail tentang perzinahan, dan khususnya hari ini kita bakal mendalami perzinahan rohani, kita mungkin merasa sangat khawatir atau sedih betapa kita semua tidak berbeda dengan orang-orang yang berzina. Baik para pelacur fisik maupun pezina dalam hal lain, kan? Kita sama aja dengan mereka. Dan melalui perzinahan yang lebih buruk lagi adalah bahwa kita tidak hanya menajiskan diri kita sendiri, tetapi juga sebagai tubuh Yesus, sebagai tubuh gereja secara keseluruhan. Dan terkadang kita telah menajiskan tubuh ini, kan? Dan oleh karena itu, kita melihat konsekuensinya sangat besar dan serius. Namun saya ingin memberitahu Anda, jangan khawatir. Karena ada adegan khusus di Alkitab, di mana Yesus mengampuni jenis perzinahan yang terburuk. Dan saya percaya Anda dan saya telah diampuni. Juga dengan kita telah diampuni dengan cara yang sama, seperti wanita ini, kan. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 3-11 dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ingat, ada satu kali di mana Tuhan menulis di loh batu dengan jarinya sendiri. Dan itu ada di 10 perintah yang diberikan melalui Musa, kan? Dan sungguh luar biasa bahwa Yesus sekarang menukik ke bawah, dan dengan jarinya, dengan jari Tuhan sendiri, ia menulis di tanah. Ia menulis perintah baru. Lanjut, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan perhatikan ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Mengapa dia mengatakan ini? Karena hukum Allah, yaitu 10 perintah, memberitahu kita bahwa kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa. Jadi,
Dan lanjut, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi apa yang Yesus tulis di tanah? Jarinya menandakan ini tentang 10 perintah kan? Dan dia melakukan ini 2 kali. Jadi perintah baru dari perjanjian baru ini adalah tentang kasih dan pengampunan. Saya berdoa agar pelayanan kita bukanlah pelayanan penghukuman atau mencari-cari kesalahan atau menemukan ketelanjangan satu sama lain. Karena kita semua demikian. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang menutupi satu sama lain. Marilah kita tekun dalam pelayanan rekonsiliasi. Sama seperti Yesus tunjukkan kepada kita. Sama seperti Yesus mengampuni dosa-dosa kita, semua perjinahan jasmani dan rohani yang pernah kita lakukan. Kasih ini akan membuat kita kuat sehingga kita tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi, gereja terkasih, apakah kita siap membangun Yerusalem yang baru, membangun tubuh Yesus Kristus, menjadi satu pribadi sejati menurut Alkitab, sebagaimana seorang pria dengan istrinya bersatu sebagai satu pribadi, sebagaimana Yesus dengan kita, gerejanya, kita menjadi sebagai tubuh Kristus bersatu untuk menjadi satu pribadi dengan menjaga diri kita tetap murni dan kudus, dengan menjaga pernikahan kita tetap suci, dan menjaga agar diri kita tidak menghakimi sesama, tetapi berbagi satu sama lain, menutupi satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Dengan kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita, yaitu kasih yang sama yang tunjukkan kepada wanita yang tertangkap zina. Sehingga kita bersama-sama termotivasi dan dikuatkan oleh kasih untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi marilah kita keluar dari Babel pelacuran ini, karena di akhir zaman akan ada Yerusalem yang baru, yang adalah mempelai wanita Yesus, tetapi juga akan ada Babel, yaitu ibu para pelacur, dan kita akan membangun Yerusalem yang baru dan bukan kota Babel. Amin. Jadi ayat terakhir hari ini ada di Wahyu 18 ayat 4. Marilah kita dengar suara Bapa kita yang sedang berbicara kepada anak-anaknya. Dan marilah kita juga bagi pesan ini kepada semua orang di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama, dikatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai Yerusalem yang baru, sang pengantin perempuan yang didandan untuk suaminya, Yesus Kristus. Terima kasih Gereja Shiloh karena kita telah mengikuti pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, siapakah kami ini sehingga Engkau membagikan firman yang berharga ini kepada kami. Firman ini sangat padat, dan beberapa di antara kami ya mungkin sangat sulit untuk memahami atau mendengarkan atau menyimpan firman ini. Karena perzinahan adalah topik yang sangat sensitif, Bapa. Tetapi saat Engkau memancarkan terang yang kuat ini, penerangan Roh Kudus yang kuat atas kami, agar kami dapat menyadari dan melihat diri kami sendiri, betapa kotor dan betapa tidak murninya kami di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh bertobat bersama-sama dengan berpegangan tangan. Karena gereja ini harus berdiri di hadapan-Mu besok sebagai perawan yang murni. Bukan karena kami telah murni, tetapi hanya karena Engkau telah mengenakan pakaian kudus khusus ini kepada kami, yaitu Yesus Kristus, dengan iman. Hari ini, marilah kita menghabiskan hari ini dengan mengenakan pakaian rohani ini kepada diri kita sendiri dan kepada satu sama lain, sehingga semua kekurangan kita disembunyikan dan ditutupi. Dan kita dapat bersama-sama memuji kasih yang luar biasa dari suami sejati kita, pencipta kita, dan bertekun di tahun yang baru ini untuk menyatakan bahwa kita adalah pembangun Yerusalem baru, bahwa kita akan tetap murni dan menghidupkan kembali firman ini, sehingga kita dapat memimpin orang-orang keluar dari Babel dan mengajak mereka untuk bergabung dan membangun Yerusalem yang baru ini, sehingga bersama-sama kita dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan saya percaya itulah misi gereja kita, yaitu misi membawa damai. Dan itulah pemenuhan akan
kehendak Tuhan. Kami ucapkan terima kasih hanya kepadamu dan kami berdoa agar firman ini akan menguatkan setiap orang kudus yang bergumul dan yang rindu untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berikan segala kemuliaan kepada Allah Bapa kita. Amin.